Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Novita dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan sedikit menjelaskan materi tentang jual beli dengan uang muka. Qarara raqmun sitta wa sab'i wa salasa wa samaniyadal. Ketetapan nomor 76/3/8D. Bisyakni bai'ul urbun, seputar akad jual beli dengan uang muka. Ba'da itra'i, setelah sidang menelaah, alal buhusi, atas beberapa kajian, al-waridati idal majma'i, yang datang kepada lembaga ini, bihususi maudhu'i, seputar tema bai'ul urbun, jual beli dengan uang muka. Wa ba'da istima'ihi, dan setelah sidang mendengar, ila munaqasyati, kepada beberapa diskusi, allati darat haulahu, yang telah berlangsung seputar akad ini, qarara mayali, sidang memutuskan ketetapan sebagai berikut. Di sini ada dua ketetapan. Yang pertama, al-muradu bai'ul urbun, yang dimaksud jual beli dengan uang muka adalah bai'us sil'ati, menjual barang, ma'ad daf'i mushtari, disertai pembayaran pembeli, mablaghan minal mali, terhadap sejumlah uang dari harta, ilal ba'i, kepada penjual, ala annahu, atas dasar bahwasanya, inna akhadas sil'ah, jika pembeli jadi untuk melakukan pembelian barang, uhtushiba al mablagu, dianggap sejumlah uang yang dibayarkan, minas samani, adalah bagian dari harga barang, wa inna tarokaha, jika pembeli tidak jadi melakukan pembelian, fal mablaghu lil ba'i, maka sejumlah uang adalah jadi milik penjual. Wayajri, dan mengikuti majrol bai'i al ijarah, terhadap ketentuan jual beli sewa menyewa, li'annaha bai'ul munafi'i, karena substansinya jual beli manfaat, wa yusta'na minal buyu'i, dan dikecualikan dari akad jual beli, kullama yustaratu, setiap akad yang disyaratkan, lisohati, untuk keabsahan akad ini, qabdu ahada badalaini, adalah adanya serah terima dari salah satu penjualannya, fi majlisi aqdu, di dalam majelis akad, as-salami, akad salam, contohnya akad salam, au qabdu badalaini, atau serah terima dari kedua penukarannya, mubadaratil amwalir ribawiyah, seperti jual beli barang-barang riba, walisorfin, atau jual beli mata uang, wala yajri, dan tidak berlaku fi murabahati lil amiri bisyra'i, pada akad jual beli murabahah, fi marhalati mu'adati, di dalam fase perjanjian, walakin yajri, tetapi berlaku fi marhalatil bai'i, pada fase penjualannya, at-taliyati lil mu'adati, berikutnya setelah perjanjiannya. Di sini yang dimaksud dalam ketetapan yang pertama itu adalah membahas mengenai definisi jual beli dengan uang muka. Yang mana jual beli dengan uang muka itu adalah menjual barang yang disertai dengan pembelian oleh pihak pembeli, disertai pembayaran oleh pihak pembeli dengan sejumlah uang dari harga pokok barang yang akan dibeli, sebagai bukti bahwa pembeli itu jadi untuk melakukan pembelian. Namun apabila pembeli tidak jadi untuk melakukan pembelian, maka uang yang sudah dibayarkan tadi akan hangus dan akan menjadi milik penjual. Dan di dalam akad jual beli dengan uang muka itu bukan hanya jual beli saja yang ada di dalamnya, namun bisa juga jual beli sewa menyewa. Mengapa jual beli sewa menyewa? Karena di dalam jual beli sewa menyewa itu substansi yang ada di dalamnya itu adalah jual beli manfaat. Namun ada juga akad yang tidak
tidak bisa menggunakan sistem uang muka, yaitu akad salam. Mengapa akad salam? Karena di dalam akad salam itu harga pokoknya itu diberikan di awal, jadi tidak bisa menggunakan sistem uang muka. Kemudian ada juga jual beli yang tidak boleh menggunakan akad salam, yaitu jual beli barang-barang riba. Karena jual beli barang riba itu uangnya itu langsung diserahkan secara langsung, tidak ada diberikan jangka waktu seperti fase pertama itu uang muka, terus kemudian fase kedua itu adalah pelunasan, itu tidak ada. Karena kalau diberikan waktu seperti itu malah membahayakan, karena uang riba itu sifatnya fluktuatif. Yang ketetapan yang kedua, yajuzu bai'ul urbun, dan jual beli dengan uang muka, dan boleh jual beli dengan uang muka idza qidat fataratul intidori, jika dibatasi waktu menunggunya bizamani mahdudin, dengan waktu yang tertentu, wa yuhtasabul urbun juz'an minas samani, dengan uang muka itu adalah bagian dari harga barang idza tawasyura'i, jika sudah terjadi transaksi, wa yukuni minal haqqil bai'i, dan ada uang muka hak dari penjualan idza adlal mushtari, jika tidak jadi pihak pembeli anis syura'i, dari pembelian. Di ketetapan yang kedua itu dijelaskan bahwa jual beli dengan sistem uang muka itu boleh apabila diberikan jangka waktu pelunasannya. Seperti contohnya apabila ada seseorang membeli laptop dengan harga 5 juta, kemudian dia sudah memberikan DP dengan memberikan uang muka atau DP sebesar 1 juta, kan itu kurang 4 juta untuk melunasinya. Lah, untuk melunasi harga laptop tersebut diberikan jangka waktu. Semisal jangka waktu untuk melunasinya adalah selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu uang harus lunas begitu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah apabila akad jual beli dengan uang muka namun tidak diberikan jangka waktu. Jadi tidak ada jangka waktu pelunasan seperti 3 bulan. Jadi terserah deh kamu mau melunasinya kapan gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian uang muka yang dibayarkan oleh seseorang itu harus adalah merupakan bagian dari harga pokok barang. Jadi apabila harga barangnya 5 juta, kemudian DP-nya 1 juta, jadi yang harus dibayarkan kurangnya adalah 4 juta, seperti itu. Kemudian di ketetapan yang kedua itu juga dijelaskan kembali bahwa apabila tidak jadi membeli barang, maka uang yang sudah disetorkan sebagai uang muka tersebut akan hangus dan akan menjadi hak dari penjual. Contohnya apabila membeli laptop, kemudian sudah memberikan DP sebesar 1 juta, namun dia tidak jadi membeli, jadi uang yang 1 juta itu tidak bisa diambil oleh pembeli, namun akan menjadi milik dari penjual, seperti itu. Di dalam akad jual beli dengan uang muka itu ada beberapa ulama yang setuju, ada beberapa ulama yang tidak setuju. Seperti contohnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafiyah. Beliau tidak memperbolehkan akad jual beli dengan uang muka itu karena di dalam uang muka itu ada syarat, di mana syarat itu merugikan dari pihak pembeli. Seperti apabila tidak jadi membeli, uangnya itu tidak bisa dikembalikan, seperti itu. Dan ada yang setuju dengan akad jual beli dengan uang muka itu, yaitu Imam bin Hambal. Beliau setuju dengan memperbolehkan akad jual beli dengan uang muka itu karena beliau menganggap pada zaman dulu itu ada sahabat yang pernah melakukan akad seperti ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Imam bin Ahmad itu mengambil kesimpulan bahwa boleh akad jual beli dengan sistem uang muka ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.